Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan rekan kami, jurnalis iNews Salam Pulungan di Sungai Liput, Aceh, Tamiang, Aceh. Selamat malam, Salam. Bagaimana situasi terkini di Kuala? Ya, Gede dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di Sungai Liput di Aceh Tamiang usai banjir bandang menerjang beberapa waktu yang lalu. Dan memang kalau bisa dilihat di layar televisi Anda saat ini sejumlah rumah-rumah warga di Sungai Liput ini masih dalam keadaan yang porak-poranda akibat banjir bandang yang menerjang. Dan memang kalau dari informasi kami dapatkan bahwa untuk rumah-rumah warga yang ada di Sungai Liput ini kondisinya ini ketika banjir tersebut terjadi ini bahkan menenggelamkan rumah-rumah warga yang bahkan untuk kondisinya saat ini sudah dalam keadaan yang dengan kategori rusak parah, sehingga warga juga bingung harus membersihkan rumah mereka ini dari mana lebih dahulu, karena memang ini sudah sulit untuk bisa dibersihkan secara mandiri oleh warga, yang tentunya juga dari warga sendiri ini juga mengharapkan adanya bantuan seperti alat berat ataupun juga dari bantuan sejumlah pihak-pihak terkait agar warga ini bisa membersihkan rumah mereka. Dan memang kondisinya untuk saat ini di tempat kami melaporkan, baik itu secara keseluruhan di Aceh Tamiang, saat ini untuk kondisi listrik maupun juga sinyal ini masih sulit didapatkan. Bahkan untuk kondisi listrik pun ini masih padam, belum juga dinyalakan. Padahal banjir bandang ini sudah terjadi sejak 2 pekan yang lalu. Kita akan coba bertanya bersama dengan salah satu warga di sini ya. Halo Mas, selamat malam. Dengan Mas siapa namanya Mas? Dika, Mas. Mas Dika. Ini Mas Dika mau dari mana mau kemana sih Mas? Ini mau ke perbatasan, daerah perbatasan karena di sana ada sinyal, di sini susah sinyal. Di sini Ya. Oke. Ini berarti Masnya asli tinggal di sini apa seperti apa? Iya, saya asli tinggal di sini. Asli tinggal di sini. Oke. Nah, ini kalau di perbatasan kurang lebih jaraknya dari sini ke perbatasan itu berapa kilo, Mas? Ada 12 sekitar 15 km kami sana. 12 sampai 15 km. Oke. Kalau di sana berarti untuk kondisi sinyal bisa dipastikan aman, Mas? Di sana aman, cuman masih ada gangguan-gangguan sedikit kadang. Cuman setidaknya bisa berkabar lah dengan keluarga, kawan-kawan yang lain di sana. Oke, siap. Terima kasih Mas Dika, informasinya itu dia Gede dan juga pemirsa. Memang kondisinya seperti ini Gede. Bahkan hingga sejak sampai saat ini pun, sejak banjir bandang tersebut ini terjadi 2 pekan yang lalu, hingga saat ini belum juga dialiri listrik, maupun juga untuk kondisi rumah-rumah warga saat ini juga masih dalam keadaan porak-poranda, dan sebagian besar warga ini bahkan masih tinggal di tenda-tenda pengungsian, yang dari sejumlah warga pun juga hingga saat ini masih turut membutuhkan sejumlah bantuan yang seperti mulai dari sembako, pakaian, obat-obatan, hingga keperluan lainnya yang terus dibutuhkan oleh warga di Aceh Tamiang ini. Gede. Ya, baik, terima kasih Aceh dari Aceh Tamiang, rekan kami Salam Pulungan melaporkan secara langsung. Selamat bertugas kembali, Salam. Dan kini kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Gubernur Aceh Muzakir Manaf memperpanjang masa tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Pria yang akrab disapa dengan Mu'alim itu menyebut daerah yang sebelumnya terisolir kini sudah bisa dikunjungi. Gubernur Aceh Muzakir Manaf memperpanjang masa tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Menurut Muzakir, perpanjangan ini dilakukan dalam rangka proses rehabilitasi dan pembangunan kembali infrastruktur. Mu'alim menjelaskan saat ini seluruh wilayah terisolir sudah mulai bisa dikunjungi. Lebih lanjut, Gubernur Aceh ini akan berusaha dengan maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya kebutuhan air bersih. Sedang kita siapkan dan sudah kita siapkan. Memang kita kurang kan, tapi apa boleh buat, ya nanti akan nyusu di lapangan, ke lapangan supaya masyarakat betul-betul dapat air bersih lah. Selain membutuhkan bantuan dan air bersih, masyarakat yang terdampak bencana membutuhkan tenaga medis. Sebab sejumlah warga yang terdampak ada yang mengalami sakit. Pemirsa, bersama MNC Peduli kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih.
Mana marah? Lindung anak. Udah 2 hari tidak ketemu. Sebentar nak nunggu. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengok ini, Kak. Jangan lupa ini, kau mayu apa? Pemirsa, aksi heroik seorang kepala desa Babah Krung di PD Jaya Aceh jadi sorotan publik. Kades bernama Ismail ini nekat menerobos arus deras banjir bandang untuk menyelamatkan warganya yang terjebak. Kepala Desa Babah Krung di PD Jaya Aceh nekat menerobos banjir bandang. Hal ini demi menyelamatkan nyawa warganya yang terjebak di tengah derasnya arus banjir yang melanda wilayah Kecamatan Bandar 2. Seakan tak kenal lelah, satu persatu warga yang terjebak banjir di dalam rumah ia evakuasi bermodalkan ban dalam bekas dan tali sebagai jalur pengaman. Masyarakat mengapresiasi aksi heroik sang kepala desa yang bergerak cepat dan benar-benar hadir di garis depan saat warganya membutuhkan pertolongan. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi korban tabrakan mobil SPPG di RSUD Koja, Jakarta Utara. Gibran. Sekitar pukul 16:18 waktu Indonesia Barat, Gibran tiba di rumah sakit untuk menjenguk pelajar SDN 01 Kalibaru yang menjadi korban tertabrak mobil pengangkut makan bergizi gratis. Sebelum tiba di RSUD Cilincing, Gibran lebih dahulu mengunjungi RSUD Koja. Dua rumah sakit itu merupakan rujukan penanganan korban yang ditabrak mobil MBG. Terkait peristiwa tersebut, Gibran meminta penanganan medis dilakukan secara maksimal bagi para korban serta pendampingan dan trauma healing bagi para siswa dan guru SDN Kalibaru 01. Atas nama pemerintah, Wakil Presiden Gibran juga menyampaikan permintaan maaf terkait insiden tabrakan yang terjadi dan Gibran berharap kejadian tersebut tidak terulang kembali. Kondisi kesehatan